kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Kita akan bercerita tentang Indonesian Korean Teacher Exchange. Istimewanya nih, ibu guru ini nanti akan ke Korea. Sekolahnya udah jelas nih belum, Bu? Misalnya ada jurusan apa gitu di sana? Tahapan pertama itu administrasi. Ada pembatasan usia sih, memang maksimal itu usia adalah 45 tahun. Minimal nanti bisa menampilkan salah satu budaya. Dikumpulkan untuk mau diberikan pengarahan. Psikotes itu 15% ya kalau tidak salah. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Tiap tahun itu programnya ada. Kita prepare aja dulu gitu. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Halo Kang Teteh, gimana nih hari yang cerah ini? Ketemu sama saya Farisa dari BKD. Hari ini kita ketemu sama dua orang ibu yang super. Ibu guru ini berdua ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Yanti sama Ibu Mira. Akang Teteh, Ibu Yanti dan Ibu Mira ini nanti bulan Agustus akan berangkat ke Korea. Wah, Bu Guru kok bisa sih ke Korea? Nah, kita akan menjelaskan ya Bu ya. Kita akan bercerita tentang program yang ada di apa sih Bu namanya? IKTE sebutannya, Indonesian Korean Teacher Exchange. Oke, sebelum ke sana kita cerita dulu dong tentang Ibu. Bu Yanti ngajar di mana? Ngajar apa? Sehari-harinya kayak gimana? Oke, terima kasih Teh Ica atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yanti atau nama lengkap saya Sri Yulianti dan saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Cimahi. Keseharian saya memang fokusnya saya senang sekali terlibat dari kegiatan public speaking ya di SMK 1. Dulu-dulunya asik berkecimpung dengan English debate gitu. Dan sejauh ini sering juga berkolaborasi dengan BKD Jabar dengan pelatihan IELTS yang diselenggarakan oleh BKD Jabar untuk difasilitasi untuk pengembangan kualifikasi dari guru. Mungkin itu. Betul. Emang kalau lihat ya, Bu Yanti ini dari pagi juga mobilisasinya banyak ya Bu, kegiatannya banyak. Banyak kegiatan. Nah, kalau Ibu Mira gimana Bu? Ya, terima kasih Teh Ica ya. Saya Mira Sartika dari SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Saya biasa mengajar di SMK 3 ini di jurusan Usaha Layanan Pariwisata. Jadi sehari-harinya ya mengajar. Terus saya juga ikut di beberapa komunitas pariwisata di Kota Sukabumi juga. Ya mungkin ikut di himpunan pramuwisata juga gitu. Seperti itulah kegiatannya. Iya, nih ya Kang Teteh. Ibu ini berdua ini adalah guru SMK ya. Rencananya istimewanya nih, Ibu guru ini nanti saya udah ceritain tadi ya di Agustus ini akan ke Korea. Bu, program IKTE ini sebenarnya program apa sih Bu? Dasarnya ini adalah program di bawah PBB atau UNESCO ya. Di bawah PB ini akan menghimpun guru-guru terbaik dari beberapa negara di Asia Pasifik untuk menjadi kontingen atau guru dalam program pertukaran guru antar negara yang akan mengajar di beberapa sekolah di Korea Selatan. Nah, sejauh ini memang pemerintah Indonesia di bawah GTK atau Dirjen GTK diberi kesempatan untuk menyeleksi guru-guru terbaik, 8 orang guru terbaik pada tahun ini. Dan kami yang terpilih akan diberi kesempatan untuk datang ke sana untuk menggali ilmu dan belajar tentang proses pendidikan dan juga semua sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan. Untuk lebih lanjut boleh ditambahkan oleh rekan saya. Silakan Bu Mira. Ya, nanti kami berdelapan ini akan dipisah ke dalam 4 sekolah yang berbeda gitu dari kota yang berbeda juga. Kemudian kami akan mengajar selama 3 bulan. Jadi dari 22 Agustus hingga 18 November gitu. Kemudian yang kami ajarkan di sana mungkin tidak sama gitu ya dengan apa yang kami ajarkan di sekolah sekarang. Kami mengajarkan lebih banyak ke budaya atau kebiasaan orang Indonesia atau bisa juga berbagai hal yang diminta oleh sekolah kita nanti ya. Lebih misi kebudayaan lah ya. Iya, misi kebudayaan. Jadi
Apalagi kita tahu bahwa orang Korea mungkin masih sedikit sekali mengetahui tentang Indonesia gitu. Sementara orang Indonesia seneng banget tentang Korea gitu. Wah, tiket konsernya aja sold out terus Bu ya. Oh, nanti Ibu Yanti sama Ibu Mira itu ditempatin di sekolah yang sama? Kebetulan kita qadarullah dapat stay-nya di sekolah yang sama, International School di Gwangju ya. Di Gwangju. Oh, oke. International School. Sekolahnya udah jelas belum Bu, misalnya ada jurusan apa gitu di sana? Sudah, kita ditempatkan di sekolah yang backgroundnya di kepariwisataan ya. Iya, business high school sih sebetulnya. Tapi ada yang jurusan tekniknya ya, jurusan kulinerinya juga ada ya, turismenya juga ada. Turismenya ada. Ih, seru banget. Nanti proses mengajar di Koreanya 3 bulan. Nah, kalau seleksinya kemarin udah berapa lama Bu? Seleksinya itu ada beberapa tahap. Tahapan pertama itu administrasi. Memang di bulan Januari ya. Ada pembatasan usia sih, memang maksimal itu usia adalah 45 tahun. Kemudian melampirkan kualifikasi atau kemampuan berbahasa. Biasanya kita gunakan sertifikat TOEFL. Mostly disarankan mungkin sertifikat TOEFL ITP. Dan usahakan tidak kadaluarsa, tidak lebih dari 2 tahun, dan skor minimalnya itu 450. Kemudian kualifikasi lain harus minimal nanti bisa menampilkan salah satu budaya. Kebetulan tahun ini pilihannya adalah guru-guru di Pulau Jawa ya. Dan Pulau Jawa ini semua diundang dari semua jenjang, dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk bersaing, untuk memperebutkan kesempatan menjadi 8 orang terbaik ini. Dari tahapan pertama memang kualifikasinya yang lebih jelas ke penguasaan bahasa dan kemampuan berkesenian. Kualifikasi lain mungkin usia dan juga harus diharapkan menjadi pribadi yang bisa menjadi perwakilan sebagai salah satu duta negara, mungkin itu. Jenjang selanjutnya dari 700 orang yang dipilih di tahap awal maju ke proses selanjutnya. Seleksi kedua itu di bulan Mei ya. Di bulan Mei itu kita diberitahu kurang dari seminggu sebelum pelaksanaan, diinformasikan gitu. Kemudian dikumpulkan untuk mau diberikan pengarahan mengenai nanti teknis pada saat seleksi kedua. Seleksi kedua itu kita ada 4 hari. Dan kemudian melewati 4 seleksi. Jadi seleksi pertama itu ada psikotes ya, psikotes dan bobotnya juga beda-beda. Psikotes itu 15% ya kalau tidak salah. Terus kemudian ada profil diri itu 25%. Kemudian 30% itu bahasa Inggris dan unjuk seni ya. Seperti itu. Bahasa Inggrisnya ini juga ada 2 kali. Ada yang tulis ya dan interview. Kalau unjuk diri itu apa Bu? Profil diri. Profil diri. Profil diri lebih ke wawancara ya. Wawancara. Tapi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oleh siapa? Interviewernya salah satunya dari alumni ya, dan alumni ya. Dari alumni yang sebelumnya. Gitu. Angkatan sebelumnya dilibatkan. Berarti program ini tiap tahun ada ya Bu ya? Tadi cuman ada yang tahun ini misalnya yang diambil Pulau Jawa, yang tahun kemarin tadi Ibu cerita Pulau Sumatera. Di 2019 itu Pulau Sumatera. Kemudian sempat off dulu karena COVID ya. Tahun ini baru mulai lagi. Dan nanti yang pernah juga tapi online. Dan alumni juga nanti bisa dilibatkan untuk tahap selanjutnya yang online gitu. Dan yang menarik memang di proses selama kita 4 hari di Jakarta itu memang kita tuh seperti calon-calon Indonesian Idol ya. Audisi kayak gitu. Karena ada unjuk seninya juga. Jadi kita full make up, pakai kebetulan kita sama-sama pakai tari merak ya waktu kita itu. Menampilkan tari merak dan satu kamar. Lulus bareng deh. Iya, we're so lucky ya. Suportif sekali ya ini timnya. Ya begitu datang pembukaan ya, begitu pembukaan beres kita langsung tes tulis bahasa Inggris dan tips aja buat rekan-rekan atau sesama guru yang tertarik dengan program ini bisa nanti disiapkan bagaimana menulis esai dalam bahasa Inggris. Ini agak-agak mini IELTS sih. Jadi memang kemampuan kita menulis, kemudian kemampuan kita untuk menampilkan sebuah retorika ya yang memang dikemas dengan baik itu memang
menjadi tantangan tersendiri. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan menulis atau ketertarikan dengan menulis. Betul. Menulis dalam jumlah kata yang banyak ya, pasti esainya pegel. lumayan gitu. Untuk saya yang bukan guru bahasa Inggris itu challenging banget. Berarti Bu Mira keren banget lulus. Ya, itu soalnya lumayan banyak kan ya, dan dengan waktu yang terbatas gitu. Kalau misalnya kayak kayak PG yang gitu-gitu ya udahlah kan, Udah karena biasa ya. TOEIC, TOEFL juga sama gitu. Tapi pada saat yang Writing essay ya. itu lumayan lumayan IELTS. banyak gitu. Ada pertanyaan yang harus dijawab, dijelaskan seperti itu. Lumayan. Iya, dari psikotesnya juga mentalnya dilihat, terus betul. kemudian dari kemampuan bahasa Inggrisnya dilihat, terus kemampuan budayanya juga dilihat ya Bu. Iya, jadi kompleks Iya, emang. selama 4 hari itu datang finalis Indonesian Idol. Tapi dari seluruh Pulau Jawa itu ya Bu ya, waktu Pulau Jawa dan 4 hari Banten di ya. sana itu ya. Dari DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Iya. Keren sekali. Jakarta sama 4 hari gitu. Ternyata pinggir-pinggir gitu tuh istilahnya mah kompetisi ya Bu ya, padahal betul. memperebutkan 8 kursi. Tapi memang kayaknya yang hadir di Jakarta itu memang benar-benar orang-orang yang memiliki kepribadian yang sangat menyenangkan ya. Jadi nggak kerasa kalau kita tuh saling bersaing sebetulnya pada momen itu. Justru ketemu sama teman-teman yang luar biasa gitu ya. Teman-teman guru yang wah ini pernah prestasinya ini, pernah kesini, pernah ke luar negeri segala macam. Saya agak jiper juga waktu itu. Iya. Kebayang sih, inspiratif untuk orang tahu informasi ini aja udah pada keren ya, apalagi udah beneran antusias ikut nyiapin semuanya gitu sampai untuk di tahap itu. Jadi tahap yang pertama administrasi Bu, tahap yang kedua tadi ya ada istilahnya mungkin apa ya Bu ya? Kayak kita tulis selama 4 hari teh Karantina ya. Karantina ya. Seleksi Tahap detail. Ada tahap selanjutnya Bu. Setelah itu. Ada itu yang pre-departure itu. Pre-departure training nanti persiapannya itu mungkin di pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus. Ya, jadi kita nanti akan ada pembekalan ya. Pembekalan untuk persiapan pengenalan budaya Korea, kemudian bahasa juga. Ya mungkin memang pencapaian atau penggunaan bahasanya nanti minimal ya daily activities kayak gimana. Back then kalau kembali lagi tadi ke proses yang 4 hari di Jakarta itu memang ada beberapa hal sih yang bisa kita tekankan di situ. Untuk kegiatan unjuk seni memang diharapkan kita bisa memberikan sesuatu yang sifatnya showbiz ya. Karena untuk rekan-rekan yang misalnya waktu itu ada yang gimana Bu Mira yang pakai untuk yang bikin batik itu ya. Jadi memang kita kan dikasih waktunya lumayan cuman sebentar ya, 30 menit gitu tiap orang. Nah, dalam 30 menit ini kita diminta untuk satu presentasi selama 10 menit. Jadi kita menjelaskan mengenai seni yang akan kita tampilkan. Terus kemudian baru unjuk seninya dan nanti ada tanya jawab gitu. Jadi ini memang kita harus pintar gitu. Jangan sampai kemudian kita pengennya melakukan hal yang butuh waktu lama gitu, proses yang lama. Jadi harus pinter milih gitu si bentuk seninya seperti apa. Karena ada beberapa juga yang ternyata habis waktunya dan malah tidak tercapai gitu tujuan dari unjuk seninya seperti itu. Jadi kurang maksimal ya Bu memperlihatkan performance-nya. Dan pilih yang apa ya, yang menarik, atraktif, terus yang orang tuh belum lihat gerakan kita aja udah tertarik gitu. Contohnya kita tari merak kan sebelum ini juga udah bagus kan kostumnya. Makanya itu salah satu ini ya yang melatar belakangi kita memilih tari merak waktu itu adalah itu. Pikiran kita sama kayaknya ya. Padahal nggak kenal. Tapi per orang gitu, nggak per tim ya. Per orang. Kalau saya alhamdulillah dapat urutan pertama untuk tampil. Begitu tampil itu setelah paginya psikotes dulu. Begitu beres psikotes langsung lari-lari ya untuk pakai baju meraknya segala macam. Beres tari merak itu ridiculous thing that I did gitu ya, yang saya lakukan adalah saya sempat lupa 1, 2, 3 gerakan dari tari merak itu karena fokusnya jaipongan. Jadi udah beres tari merak langsung jaipongan. Sebelumnya presentasi dulu. Nah saat menyiapkan presentasi, kalau saya nggak well prepared, nggak kayak Bu Mira gitu. Kalau Bu Mira tuh detail banget ya, well structurized banget si presentasinya. Kalau saya memang cuman hanya ada 2 slide, terus saya menjelaskan in English gitu. Saya pokoknya highlightnya lebih ke bahasa Inggrisnya daripada ke slide-nya gitu. Nah udah beres perform, yang lucu itu adalah Bu Mira juga ya. Bu Mira di urutan keempat. Ada kendala juga ya sebetulnya ya.
Kendala apa tuh? Enggak sih sebetulnya apa namanya, pada saat unjuk seni yang harus disiapkan itu memang ya presentasi, unjuk seni dan tanya jawab itu. Jadi memang dipastikan jangan sampai miss salah satu gitu ya. Semuanya harus disiapkan. Terus kemudian jangan sampai juga teknik ya, secara teknis tuh. Jadi apalagi Bu Yanti saya ngerti banget gitu karena pertama ya. Jadi akhirnya mungkin belum siap segala macam. Jadi apa namanya, tips juga untuk yang nanti mau ikutan. Seperti misalnya lagu, terus kemudian si presentasi itu disimpan di desktop deh gitu. Jadi jangan buka-buka lagi ke apa namanya, ke di My Dokumen atau di mana. Jadi udah di depan, jadi kita tinggal udah langsung show. Jadi terlihat itu well prepared. Kenapa saya seperti itu? Karena saya tahu bahasa Inggris saya mungkin tidak sebagus Bu Yanti. Sama aja. Jadi makanya kemudian ya udah saya siapin nih bener-bener itu gitu materinya kayak gitu. Oh, tapi waktu show itu peserta lain bisa lihat? Enggak, hanya satu. Kita nunggu di luar kayak audisi. Iya. Bahkan saya tuh sempat dibilang ini sama panitianya yang jurinya itu, Ibu kayaknya tadi ada gerakan yang lupa ya. Karena apa namanya, pengujinya itu kayaknya dari emang ini dosen tari kayaknya. Jadi dia tahu banget gitu. Tapi untungnya dibayar lunas dengan jaipongan. Jadi memang harus ada plan B. Iya benar. Jadi jaipongannya yang bisa bikin mereka amazed sih saat itu. Dan ya ini ya untuk psikotes, begitu psikotes memang kalau saya memang ngepoin dulu ya, cari tahu dulu dari kanal-kanal YouTube untuk bagaimana membuat sebuah gambar yang baik yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang pegawai yang antusias dan dapat memberikan pelayanan yang baik. Kemudian untuk psikotes mungkin saran-saran buat teman-teman ya memang harus menyiapkan dengan minimal cari tahu dulu kalau misalnya belum tahu bentuk psikotesnya seperti apa. Kemudian setelah saya polos iya benar seadanya. Memang udah tahu dulu bentuknya tesnya kayak apa supaya nggak kaget ya Bu ya. Instruksi juga harus fokus ya. Dan dari awal itu kan di ranking per jenjang itu 8 orang. Saat itu saya di posisi 1, mungkin salah satu alasannya karena saya pakainya nggak sertifikat TOEFL tapi sertifikat IELTS. Dan thanks to BKD Jabar karena pernah dapat pelatihan dari BKD Jabar sampai punya sertifikat IELTS itu. Salah satu pertimbangannya seperti itu kayaknya. Dan nanti saat seleksi melakukan interview memang dilihat kualifikasi kita, sejauh mana kita berkontribusi aktif terhadap negara Indonesia, minimal bisa jadi narasumber atau seorang penggagas atau orang-orang yang memang terlibat dalam kegiatan untuk menguatkan pendidikan di Indonesia. Gitu. Ya, wow. Sih. Jadi itu juga Bu. Ya, saya pikir memang bukan perjalanan pendek gitu ya untuk bisa memenuhi berbagai kualifikasi yang diminta ini. Jadi apa namanya, kalaupun misalnya belum bisa banyak kualifikasinya, bisa nyicil dari sekarang ya. Tahun depan kayaknya ada prestasi ya Bu ya. Betul. Sekecil pergerakan yang dilakukan apalagi guru kan Bu, wadahnya banyak gitu. Peluangnya banyak banget gitu. Itu bisa buat nambahin CV, portofolio. Tapi memang harus dipilih ya yang berhubungan dengan apa namanya, kualifikasi yang diminta gitu. Karena waktu seleksi administrasi harus menunjukkan juga foto berkesenian. Oh iya, karena fokusnya kesenian tadi. Iya, karena misi kebudayaan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan segala tentang Indonesia di Korea Selatan ya. Oh, kalau gitu nyicilnya les tari dulu dari sekarang ya. Atau belajar dari YouTube juga bisa ya. Saya sendiri belajar dari YouTube. Terus apa namanya? Waktu saya tahu bahwa ada seleksi 1 dan di situ katanya harus ada unjuk seni, saya tuh nggak bisa nari. Wah, masa? Ya, dan apa namanya, untuk tampil di depan umum tuh sangat pilih-pilih gitu. Apalagi itu gitu ya. Tapi ternyata itu harus ada unjuk seni. Jadi saya mulai menghubungi teman saya yang ayo ajarin dong gitu ya. Tapi setelah itu kan dari Januari ya, kita baru ada info lagi di Mei. Jadi dari Januari itu paling saya hanya 2 kali latihan gitu. Terus belum tentu masuk juga lah gitu. Nah pas udah tahu ada informasi seleksi kedua, baru tuh intensif. Jadi latihan yang fullnya sih di situ gitu. Jadi dan yang paling mendasar mungkin memang penguasaan bahasa Inggris ya awalnya ya. Karena memang
beberapa orang berpendapat bahwa ini nguntungin banget dong untuk guru bahasa Inggris. Tapi sebetulnya Bu Mira juga kan bukan backgroundnya bahasa Inggris. Dengan kemampuan bahasa Inggris Bu Mira so far berarti bisa. Jadi jangan berkecil hati jika rekan-rekan ingin mengikuti program ini. Ada dengan kok guru PAI juga. PAI ada ya? Ada. Ya. Wow, bahkan seninya Guru enggak, seninya, bahasanya ya. enggak gitu ya. Guru Korea juga ada yang ikut seleksi ya? Iya. Iya, ada. Ada guru Korea juga. Guru bahasa Korea. Guru bahasa Korea juga ada. Ya, tapi mungkin ya belum memenuhi Ya, belum kualifikasi rezeki juga mungkin. Iya. Oh, tapi kemampuan bahasa Korea kita dinilai nggak, Bu? Jadi nilai plus aja. Iya, nilai plus aja. Ada satu temen yang presentasinya dia pakai bahasa Korea karena dia sudah menguasai bahasa Korea cukup baik. Nah, tapi so far ya garis besarnya penguasaan bahasa Inggris sih. Tidak Karena harus. International school itu ya. atau minimal kan nanti presentasi bahasa Inggris, interviewnya in English juga. Jadi memang jadi standar banget sih kalau bahasa Inggris kayaknya. Iya. Paling untuk yang daily ini aja ya, conversation. Conversation. Karena apa yang mau kita presentasikan ya dinilai dari apa yang kita bicarakan ya, Bu ya. Iya. Delivery-nya gimana? Kalau guru kayaknya public speakingnya rata-rata bagus ya. I'm sure. Dengan membahasakan bahasa Inggrisnya teh ya. Iya betul. Oke. Terus kemarin seru banget nih, Bu. Berarti dari 700 sekian tuh langsung jadi 8 tuh dalam 4 hari itu ya. 732, 328. Iya, Oh, tapi jadi ke jadi Jakarta 8 tuh- itu pengumumannya lumayan lama ya? Iya, Lumayan lama. Ke Jakarta itu yang 32 orang. 32. Jadi per jenjang itu 8 terbaik ada hadir di Jakarta. Iya. Oh, jadi selama 4 hari itu 32 orang ya. 32. Berarti pas dari 732 jadi 32 tuh lewat seleksi apa, Bu? Ya, yang itu 4 hari itu. Iya. Jadi yang pertama administrasi 700 sekian. Oh, iya, langsung Diambil jadi yang terbaik 32 orang. 32 orang itu berkesempatan untuk karantina dan seleksi di Jakarta. Di Jakarta itu 8 orang diambil terbaik 8. baru diumumkan. Oh iya, saya kira udah keluar dari administrasi langsung 732 tuh enggak. Jadi Enggak. 732 tuh yang ikut Yang 700 sekian ya. Wow. Yang ikut seleksinya 700 sekian ya. Iya. Hmm. Kalau ke Jakarta cuma 32. Iya. Jadi tadi memang ini adalah pertukaran teacher ya. Tadi Iya. kan memang harus khusus untuk guru nih, Bu ya. Bu, untuk gurunya itu boleh siapa aja atau PNS aja ini programnya? Non dan PNS. Jadi yang guru yayasan, guru honorer gini boleh ikut. Wow, mau guru di negeri, di swasta, mau Dimanapun, PNS, non iya. PNS, K3K juga boleh ikut. Iya, boleh. Nah, oke, selama itu dia, Bu ya. Iya. Nah, diizinkan oleh atasan juga ya, Bu ya. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kalau pimpinan tuh suportif nggak ya, Bu ya, untuk program ikut kayak gini? Dari tahap administrasi saja memang sudah ada surat izin dari kepala sekolah. Dan saya pribadi dan Bu Mira alhamdulillah penuh dukungan dari mulai kepala sekolah, KCD dan BKD juga ya, sangat mendukung. Iya. Alhamdulillah. Jadi waktu pas pemberkasan awal itu malah kita kan harus minta dari Dinas Pendidikan Jawa Barat juga. Jadi Iya. itu Baru kan seleksinya lumayan aja deg-degan udah ya itu. dari Kadis ya. Iya, dari Kadis langsung. Iya, dari Kadis waktu seleksinya aja udah. Jadi kalau melibatkan. misalnya tidak melampirkan itu Tidak mungkin bisa nggak lolos diproses. seleksi 1 gitu. Oh, jadi Akang Teteh jangan khawatir nih, saya mah takut nggak boleh nih izin gitu, mau cuti sakit juga susah misalnya kayak gitu. Jangan khawatir karena pasti pertama diizinkan oleh atasan ya, Bu, karena sepengetahuan Disdik tadi ya. Iya. Dan ini programnya PBB. Ini ada benefitnya nggak, Ibu ya, untuk sekolah program ini? Ya udah pasti ya. Pasti. Prestise lah mungkin ya untuk sekolah, ada gurunya yang mungkin bisa belajar ke luar negeri gitu ya. Terus pasti pulang dari sana juga akan share banyak hal gitu ya tentang pendidikan di Korea, mungkin ke siswa, ke sekolah tentu saja, atau malah mungkin ke komunitas guru yang lain ya, ke MGMP seperti itu. Dan untuk Jabar sendiri, Jabar patut berbangga ya, karena yang terpilih itu terbanyak kontingen dari Jawa Barat. Iya, Jadi betul. benar-benar nunjukin kalau Jabar juara. Jabar juara. 4 orang terpilih, kalau sisanya dari provinsi lain 2 ya. Iya. Kita Jabar langsung 4 gitu ya. Iya. SD dari Bogor ya, dengan Iya. SMP dari Bogor. Jadi yang Jabar tuh yang terpilih guru SMK 2, SMP 1, SD 1, 4 orang. Oke, keren banget. Jadi kita review dulu nih, kalau misalnya Akang Teteh jangan khawatir kalau mau minta izin
tabras aja gitu ya Bu, insya Allah diizinkan karena toh program ini membawa prestise untuk sekolah, untuk kepala sekolah, untuk dinas pendidikan, bahkan untuk Jawa Barat itu membawa prestise. Wah, bisa ada 4 orang yang lolos ke program ini untuk masuk ke Korea. Dan jangan lupa setelah pulangnya juga pasti mereka ini membawa banyak pengalaman yang bisa di-sharing untuk anak-anak, untuk guru-guru lain juga. Wow, keren. Jadi jangan khawatir. Terus apalagi Bu ya? Ada yang menarik lagi nggak Bu program ini? Yang menarik mungkin dari prosesnya selama 4 hari di Jakarta itu aja ya, yang saya ngerasa itu emang benar-benar pengalaman yang luar biasa karena bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dengan segambreng prestasi mereka. Saya yakin yang terpilih itu adalah orang-orang yang sudah berdedikasi lama gitu dalam dunia pendidikan. Jadi kalau saya dari sudut pandang seorang guru, jangan malas untuk terlibat dalam kegiatan, untuk berkontribusi aktif untuk membesarkan pendidikan di Indonesia. Dan poin lain, tidak selalu orang yang memang sudah menguasai seni dari dulu gitu yang harus tampil di sana. Jadi dengan berlatih hanya beberapa bulan juga bisa saja menjadi salah satu duta negara untuk maju ke negara lain. Dan pembiasaan atau pembelajaran untuk mempersiapkan kita menguasai bahasa Korea juga ya, minimal di sana juga tidak dituntut sampai detail kemampuan kita, tapi minimal nanti daily conversationnya atau misalnya ekspresi-ekspresi yang harian bisa dikuasai. Jadi jangan takut debak. Cinta aja. Oh, aigo. Dan saat melakukan ini ya, tes psikotes itu, saya ngerasa bahwa menggambar seperti kayak gitu kan nggak gampang, nggak semua orang bisa juga. Ternyata memang kemampuan berkesenian otak kanan difasilitasi dari program ini. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan otak kanannya. Tapi kan itu memang psikotesnya untuk melihat kekuatan mental kita juga ya, untuk survive di negara baru gitu, kebudayaan baru, biar gak culture lag gitu. Jadi ya terlihat dari hasil psikotes sih sepertinya seperti itu. Jadi bagus juga untuk dipelajari dulu gitu, jangan terlalu polos ya. Jadi banyak kok ininya ya, informasi di YouTube tentang psikotes. Dan interviewnya lumayan unik gitu. Interviewnya teh relax banget. Ya, terus gitu. Dalam kemampuan berbahasa Inggris, bahkan guru SD itu dites nyanyi ya. Iya, karena untuk menggali profil kita kan ya. Nyanyi lagu-lagu daerah gitu ya. Yang beda-beda gitu. Beda-beda. Iya, sesuai usia yang diajar ya. Iya. Kalau guru SD itu memang yang terpilih emang orang-orang yang banyaknya serba bisa ya kalau untuk level SD ya. Minimal bisa mengajarkan cara bikin batik untuk anak-anak SD nanti di sana gitu, atau bikin-bikin kerajinan gitu ya, orang-orang kreatif gitu. Jadi kalau saya dari sudut pandang misalnya saya guru SD, seneng banget ikut kompetisi ini ya. Apalagi ngajar di sananya juga lebih Iya, betul. Oke. Bu, kalau misalnya kenapa pilih Korea Bu? Kira-kira udah ada bocoran gak sih pengen di Korea karena ini misalnya? Emang senang Korea atau gimana? Honestly saya lebih ke American drama series ya. Friends gitu ya. Iya, karena saya punya impian lain sebetulnya, tapi ya qadarullahnya dapat nyangkutnya di program ini gitu ya. Tapi overall setiap orang akan bermuara pada takdirnya masing-masing. Pilihannya bukan karena kita bisa memilih Korea atau enggak ya, tapi memang programnya saat ini mungkin yang diajukan adalah program dari Korea ini. Tapi menarik juga, saya melihat memang Korea ini aktif ya untuk melakukan kerjasama dengan provinsi ya di bidang pendidikan dengan negara-negara di Asia Pasifik. Kalau Bu Mira mungkin punya alasan tersendiri? Kalau saya sih justru nggak masalah sih sebetulnya ya, negara manapun saya senang jalan-jalan kemana aja, apalagi gratis ya. Dibayar. Apalagi kan di jurusan saya ya perjalanan wisata gitu. Jadi awalnya saya pokoknya yang penting ke luar negeri gitu ya, dan saya bisa share ke anak-anak saya gitu ya. Kalau misalnya pun ternyata Korea ya oke. Gitu. Karena ya saya suka drakor juga, biasalah ibu-ibu gitu ya. Cuman kalaupun misalnya kemudian ada kesempatan ke negara lain ya
ayo gitu. Ya, why not ya? Ya, jadi awalnya sih lebih karena kalau ada kesempatan, saya biasanya akan ambil. Toh kan nggak ada ruginya gitu ya. Betul. Apa sih hal terburuk yang akan terjadi gitu ya, kalaupun misalnya nggak lulus seleksi, ya udah paling nggak lulus aja, habis itu udah kan selesai gitu. Anggap aja buang berkas. Iya. Kalau nggak lulus ya udah ikutan lagi aja gitu. Segampang itulah, jadi nggak dibawa beban. Kalaupun misalnya lulus ya alhamdulillah, enggak pun ya udah nanti mungkin bisa dipelajari. Ini saya kayaknya kurang di sini, cobain lagi gitu. Saya sih mikirnya gitu aja. Iya, saya juga ngerasa kalau misalnya Allah sudah menakdirkan saya jadi guru, ternyata dengan jadi guru saya bisa memperoleh pengalaman yang luar biasa gitu. Saya pribadi di 2014 ada kesempatan dari Provinsi Jawa Barat untuk ikut seleksi pelatihan ke Australia Selatan. Saya juga iseng-iseng gitu ikutan ya. Jadi teman-teman sesama guru, kita berawal dari iseng juga nggak apa-apa gitu. Iya. Iya, dan udah kegiatan itu tuh jadi ketagihan gitu. Jadi ada ajang apapun yang diselenggarakan di level GTK atau level Provinsi Jawa Barat, ikut aja gitu. Jangan mageran ya. Jangan terlalu apa ya Bu, kayak kita kan biasanya kalau guru tiap hari ngajar gitu, jangan terlalu fokus sama kegiatan kita sehari-hari gitu, tapi kita mau lihat juga dunia luar kayak apa gitu. Yang wajibnya udah pasti gitu ya, karena apa ya, kan dengan kita memberikan atau kita mengikuti hal-hal seperti ini gitu ya, saya sih berharapnya bisa menginspirasi anak-anak gitu. Jadi gurunya aja masih belajar gitu. Iya. Jadi kan katanya pantang mengajar sebelum belajar gitu. Jadi guru tuh harus belajar sepanjang hayat lah gitu ya, pelajar sepanjang hayat. Karena kan anak-anak terus ini ya, terus berkembang. Masa gurunya gini-gini aja. Jadi harus inilah, harus ada perubahan. Jadi sosok inspiratif untuk peserta didik juga ya. Gitu. Saya juga terinspirasi dari Ibu. Benar kata Bu Mira ya. Sebenarnya kemungkinan terburuk dari daftar itu apa sih? Paling nggak diterima, rejected ya. aja. Bener gitu. ya. Karena nggak ada tiba-tiba jadi malu gitu. Enggak. Yang jadi masalah kan mind blocking ya. Kita tuh negaranya cenderung bangsanya mind blocking. Terus kita discouraging orang gitu. Kita dan judgmental gitu. Kamu ngapain sih ikutan kayak gitu? Gitu. Judgmental ya. Judgmental gitu. Padahal kan ya saya ngerugiin apa? Iya, nggak ada yang rugi gara-gara saya daftar gitu. Iya betul. Ya semoga kita bisa nanti dalam kondisi sharing ini menggugah juga semua rekan-rekan yang guru lain ya. Saya yakin pasti ada lebih banyak lagi yang lebih bagus dari kami. Cuman mungkin saat ini kita dikasih kesempatan lebih awal gitu. Mungkin Sebelum 45. Sebelum 45 ya. Ada tinggal beberapa tahun lagi. Iya, kalau untuk struktural mungkin punya keinginan untuk ke level magister di luar atau PhD di luar kan ya. Sama juga kan bisa berkembang juga. Iya. Iya, apapun gitu ya sebenarnya. Pokoknya yang penting jangan berhenti untuk belajar. Dan selalu mencoba setiap kesempatan. Check your first step. That is the most important thing gitu. Jadi kalau kita nggak pernah ambil langkah pertama, sampai kapanpun juga kita nggak akan pernah ada di ujung jalan itu gitu kan. Ya benar. Oh iya. Jadi berasa ngomong sama diri sendiri. Pembelajaran yang saya dapat juga adalah saya tuh kan pemalu ya. Apalagi unjuk seni seperti itu. Tapi dengan menurunkan malunya itu sedikit aja, ternyata peluang besar bisa kita peroleh gitu. Jadi jangan apalagi kita sudah punya sebetulnya capabilities untuk itu, ya kenapa nggak dicoba gitu. Jangan malu coba bisa, aja dulu gitu. Ya. Padahal tadi Bu Mira aja dari ceritanya nggak bisa gitu ya. Bahasa Inggris juga bukan kemampuan sehari-hari gitu, tapi ya karena punya niat itu ya Bu ya, semangat. Iya semangat itu dilakuin gitu. Nah, sudah lakukan yang terbaik, alhamdulillah Bu Mira ya. Mendapatkan apa yang terbaik juga. Nah sekarang persiapan nanti nih di Korea nih bulan Agustus ya Bu ya. Kira-kira di sana lagi musim apa? Terus Ibu tuh sekarang persiapannya gimana? Musim mangga. Ini ada Indramayu menurut gua. Ya, kalau tidak salah itu di musim gugur ya. Musim gugur, jadi masih ada agak windy ya. Agak berangin gitu.
Ya persiapan sih kalau secara persiapan kita mengajar di sana, kita setiap minggu sekarang selalu ada Zoom ya untuk berdelapan ini, untuk ya minimal mengenal satu sama lain, meskipun nanti nggak satu sekolah juga. Tapi karena kan kita nanti pada saat datang ke sana itu ada pembekalan juga seminggu ya, seminggu ketemu dengan orang dari organisasinya gitu, dari APSIU-nya. Kemudian kita juga akan bertemu dengan kepala sekolah, dengan guru mentor kita di sana. Dan kita ada unjuk seninya juga nanti di sana secara kita sebagai duta dari Indonesia gitu ya. Terus kemudian ya kita menyiapkan lesson plan juga ya. Rencana pembelajaran kita seperti apa di sana. Ada beberapa guru yang memang sudah berhubungan dengan sekolah di sana juga dan mulai bikin program. Kalau kita masih belum ya. Jadi dari sekarang sudah mulai tuh membuat mungkin proyeknya seperti apa gitu ya. Itu sih. Selamat ya Ibu ya, alhamdulillah sudah, dan selamat berjuang juga sih karena kan menjadi wajah dari Indonesia di luar negeri. Wow. Tadi kan udah ngobrolin persiapannya, baik mau akademik, terus hari-hari juga ya, terutama kesehatan ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus Bu, tadi kan beberapa juga udah dibilang tentang tips selama mengikuti seleksinya. Sekarang aku mau tanya dong Bu, tips untuk mencari informasinya nih, gimana ya? Jadi awalnya pasti dari sini dulu ya Bu ya, supaya orang-orang sebenarnya harus nyari informasi itu kemana gitu. Cuma nggak Bu? Waktu itu kan informasinya memang secara kedinasan memang di spread out gitu, disebar ke semua jenjang, dan setiap guru biasanya dari kepala sekolah ya minimal sudah disebar. Tapi kalaupun misalnya tidak tahu informasi ini, sepertinya mantengin si websitenya Dirjen GTK juga banyak informasi yang di-upload di sana. Dari informasi yang sudah tersurat di situ, kita bisa langsung catch up aja, langsung buru-buru siapkan administrasi untuk semua persyaratan tersebut. Lumayan panjang kok ya. Iya, prosesnya ya. 2 mingguan lah ya kayaknya dari pendaftaran itu. Karena untuk jenjang kita tuh ada persetujuan dari Kadis ya. Nah itu yang agak lama tuh, karena kan dari KCD terus kemudian ke Kadis. Karena mungkin banyak surat juga yang pasti sibuk ya, kebayang hektik banget. Apalagi kalau saya dari Sukabumi kan ya, jadi ya numpuk lah mungkin. Prosesnya membutuhkan waktu gitu ya Bu. Pokoknya website GTK juga update nih Akang Teteh. Jadi kalau misalnya mau lihat program-program ini atau program-program lainnya juga bisa dicek di situ. Itu adalah program yang bisa diikuti para guru gitu supaya upscale ya Bu ya. Jadi si para guru teh meningkat gitu skillnya. Bahkan ke Jerman juga ada ya yang pertukaran ini. Bukan hanya ke Korea. Ke Perancis juga ada beberapa pelatihan. Itu dia budaya tapi harus utama dulu ya. Iya. Supaya ada nilai lebihnya dibandingkan mungkin peserta lain. Lagi-lagi karbitan juga bisa sih. Jangan lupa Bu Mira ya. Iya betul. Iya. Kalau Bu Yanti udah bisa nari dari kalau Jaipongan iya. Kalau tari merak tuh sebetulnya nggak pernah detail mempelajari. I learn from the YouTube channel actually. Oke. Luar biasa, saya jadi malu. Ya apalagi kalau anak sekarang ya, kalau generasi strawberry atau yang kelahirannya lebih muda itu kan udah bersahabat banget sama YouTube. Jadi bisa belajar apapun dari YouTube. Bahkan persiapan untuk psikotes aja kan overall bisa dipelajari dari kanal YouTube gitu. Gimana supaya nyangkut tuh kayak gimana gambarnya gitu. Semuanya harus disiapin dari situ. Iya. Kalau saya kemarin kan tari merak itu belajar dari channelnya. Boleh disebutkan nggak? Boleh. Ya, Purbatari atau apa ya? Itu kan dia dari mulai step-stepnya, pola lantai segala macam tuh dikupas tuntas gitu di situ. Jadi ngikutin dari situ aja karena kan memang dijadikan ikonnya Jawa Barat itu ya sebagai heritage, tarian heritage gitu. Jadi sengaja kemarin diangkat tuh ambilnya itunya gitu. Wah bisa pokoknya mah lewat YouTube gue bisa jadi lulus coba. Dan yang pertama itu kenapa saya dulu punya ide mau menampilkan tari merak, karena mikirnya kan tari merak itu dari bajunya aja udah mewah gitu. Menarik, catchy. Iya. Mau nggak peduli bisa narinya luas atau enggak, yang penting bajunya aja udah gonjreng gitu kan. Tapi ternyata yang pengujinya hafal banget. Jadi karena sedikit kelihatan tahu.
tampil pertama, terus ada kendala teknis, jadi udah mulai turunkan mental. Iya, begitu nari ada beberapa gerakan yang lupa, begitu lupa disinggung, ibu ada yang lupa ya, gitu. Tapi udah gitu langsung jepong. Iya, jadi digaskeun. Jadi all outnya. Nah, kalau program ini tuh dipungut biaya nggak sih Bu? Enggak sama sekali. Enggak ada. Cuman ya itu kayak tadi persiapan TOEFL ya. TOEFL itu kan berbayar gitu. Apalagi kalau TOEFL ITP itu memang bayarannya rate-nya dolar gitu. Terakhir saya ikut TOEFL ITP itu rate-nya bayarnya di 400 ribuan lah. Terus kalau misalnya ada yang nanya, nanti kalau mau ambil TOEFL di mana? Di beberapa kelembagaan banyak sih di websitenya itu di announce. Tapi kalau di orang-orang Bandung ya, kalau orang-orang Bandung bisa di beberapa lembaga kayak lembaga universitas ya, kayak di UPI, di ITB atau di beberapa lembaga yang berbayar. Betul. Tapi bukan prediction ya, Kang Tete. Jadi harus yang memang ada jadwalnya gitu. Dan TOEFL kan enak ya, yang diuji cuma 2 skill kan, listening sama reading. Kalau misalnya mau mengajukan sertifikat IELTS, berarti 4 skill yang di-assess kan, dari mulai listening, speaking, reading, writing gitu. Pokoknya maknyos. Siapkan dulu ya pokoknya Bu. Ya pasti tiap tahun itu programnya ada. Kita prepare aja dulu gitu ya. Iya, betul. Jangan lupa tuh nggak dipungut biaya sama sekali. Mau pelatihan 4 hari juga gratis semuanya. Jadi jangan khawatir. Jadi kurang enak gimana ya? Waktu karantina kita dapat ini ya, pengganti transport lah gitu. Jadi kurang enak gimana nih programnya? Udah karantinanya bobo cantik di hotel mewah gitu ya, berjuang di sana, terus nanti kesananya juga dibayarin, gitu. Digaji pula dari PBB. Iya betul. Nanti kita di sana ada gaji juga. Jadi kita bertugas untuk ngabibita. Iya benar, aku Bita. Tapi ingat yang posisi awal dulu kata ibu, jangan main blocking pokoknya mah. Coba aja dulu. Betul. Siap. Kayaknya udah panjang nih ya Bu obrolan kita. Oke, pertama aku mau simpulin dulu Bu ya. Jadi kalau misalnya program ini adalah namanya IKTE, Indonesian Korean Teacher Exchange. Jadi karena teacher exchange itu ada pertukaran guru tadi, guru Indonesia ke Korea, guru Korea ke Indonesia. Nah mereka ini dari 700 sekian itu kemudian dipilih 32 untuk mengikuti karantina dan dipilih 8 besar gitu. Yang diteskan tadi psikotes, kemudian interview, terus kemudian ada kesenian unjuk diri juga, profil diri dan profil diri. Dan semua ini memang harus dipersiapkan Kang Tete. Mulai dari nggak bisa nari, belajar dulu nari. Mau kesenian yang lain boleh, tapi ingat ada waktunya yang harus ditepati kayak 30 menit itu tadi ya. Betul. Harus pokoknya persiapin aja dulu. Banget, betul, sampai tanya jawab bahkan 30 menit itu. Nah, habis itu memang barulah persiapan ke pre-departure tadi ya. Nanti di Jakarta insya Allah ibu-ibu ini mau persiapan istilahnya Bu ya sebelum ke Korea. Itu. Yang lainnya mungkin persiapan mental, persiapan mental. Karena kan keluarga mungkin ya packing dan lain-lain. Persiapan murid-murid gitu ya. Tes bahasa Korea. Iya benar. Seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Dan jangan lupa program ini gratis. Informasinya luas sekali, mau negara apapun cek aja di website GTK. Atau mungkin ibu-ibu juga mau, bapak ibu juga mau nyari yang lain, bapak ibu guru gitu. Mau nyari program yang lain nggak masalah. Selama menjadi guru jangan berhenti untuk belajar. Iya betul. Gitu. Kalau di di keguruan mungkin ada yang SIM GTK itu ya, SIM PKB Situ juga banyak ya peluang-peluang untuk ada pengembangan diri. Harus ini aja sering upskilling. Iya. Gitu. Ada Bu yang kelewat, ada yang mau tambahan boleh. Tambahannya mungkin dengan harapan kita hadir di sini bisa memotivasi rekan-rekan ya. Jadi jangan berkecil hati, apalagi yang masih di bawah 45 tahun. Mangga dikejar gitu dengan mempersiapkan penguasaan bahasa, penguasaan berkesenian dan public speakingnya. Dan kalau misalnya mikirnya wah harus ngemodal juga, ya nggak juga gitu. Kita bisa belajar di era digital ini dari many resources gitu ya, dari TikTok, dari YouTube, dari segala macam kita bisa belajar. Dan yang paling penting adalah percaya dengan kemampuan sendiri gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak coba gitu? Yeah. Dan kalaupun misalnya kita tidak bisa di satu bidang, pasti ada bidang lain yang kita lebih kuasai, dikuatkan di situ aja. Gitu.
Wow, keren sekali. Terakhir Bu, apakah ada pesan atau himbauan untuk Akang Teteh nih yang ASN guru yang ingin mengikuti program ini atau program lain? Oke, boleh Bu Mira dulu. Ya pokoknya untuk para ASN guru ya yang mau ikutan, kalau ada peluang apapun ikuti aja gitu. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Terus kemudian turunkan tidak percaya dirinya, rendah dirinya, karena dengan hanya menurunkan sedikit saja itu pasti nanti ada terbuka peluang luas gitu. Wow, keren. Ibu Yanti mangga. Oke, overall saya sih percaya dengan hasil research terbaru bahwa how to be success. Kalau mau sukses tuh nggak perlu cuman IQ yang bagus, tapi harus juga EQ ya. Menjadi duta negara berarti kecerdasan emosionalnya harus baik dan leadership. Jadi bagaimana memanage diri sendiri, bagaimana menyemangati diri sendiri saat kita down. Saya rasa itu salah satu bekal juga. Dan kalau bisa jangan ada estimate sama kemampuan diri sendiri. Selama kita belum pernah melangkah, take your first step. That is the most important thing. Ya. Wow, pokoknya mah harus mulai dulu dari sekarang ya Bu. Kita kalau nggak kemana-mana, kalau nggak ngapa-ngapain kita nggak akan kemana-mana. Iya betul. Gitu ya. Apalagi peluang untuk pengembangan guru itu banyak sekali ya. Saya lihat dari sekarang difasilitasi oleh provinsi Jawa Barat juga. Kemudian program-program pengembangan lain seperti beasiswa juga banyak sekali. Dan modalnya adalah bahasa Inggris. Lagi-lagi mungkin karena saya guru bahasa Inggris, saya nge-highlight terus di bahasa Inggris supaya teman-teman itu tetap semangat gitu. Karena saya temukan bahwa di sekolah teknik aja ada guru yang memang kemampuan tekniknya bagus, otak kirinya bagus, otak kanannya di bahasa berkendala. Jadi dia kesempatannya agak terbatas. Bagi rekan-rekan ASN atau non ASN di Provinsi Jawa Barat khususnya, yuk dari sekarang kita tingkatkan lagi kemampuan berbahasa Inggris kita gitu. Iya, melalui bahasa Inggris terbukalah jendela dunia. Iya, bisa menaklukkan dunia dengan bahasa Inggris. Alhamdulillah, hari ini seru sekali obrolan sama Ibu Yanti, Ibu Mira. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah datang ke studio Ajib Ibu. Sama-sama juga, makasih udah diundang. Iya, Akang Teteh tadi kan udah seru banget nih kita obrolannya kayak gimana. Sudah saya simpulkan juga tadi ya Bu ya. Jadi Akang Teteh kalau mau nyobain, ayo coba aja dulu. Kalau paling risiko terburuknya adalah tidak diterima. Ya udah, Itu aja. Nothing to lose. Buang berkas gitu. Yang yang belum pernah gagal itu pasti belum pernah nyoba. Ya betul. Mendingan gagal terus Bu. Salah. Mendingan nyoba terus gitu. Mudah-mudahan tadi ada yang goal kayak ibu-ibu ini hebat sekali. Ya Kang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen, follow sosmed BKD Jabar. Baik Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi lainnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Dadah, assalamualaikum.